Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas masalah sholat hari raya. Akan membacakan kitab Fathul Qorib yang mensyarahi kitab Takrib yang dikarang oleh Syekh Ahmad bin Husain Al-Asbihani. Kemudian Fathul Qoribnya adalah dikarang oleh Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi, disyarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten ulama kita, yaitu kitab Al-Syekh. Ada juga yang Ustadz pegang itu adalah kitab Bajuri, itu yang dikarang Syekh Ibrahim Al-Bajuri, setingkat dengan Al-Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa sholatul aidaini al-fitri wal adha sunnatun muakkadatun. Pasal sholat dua hari raya, artinya sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu hukumnya sunat yang dikuatkan, sunat muakkad. Nah, ini pahalanya sangat besar sekali. Sunat muakkad itu nyaris wajib. Waktu syura'u jama'atan, dan sholat hari raya itu disyariatkan dengan berjamaah. Itu yang afdol untuk berjamaah. Karena apa? Karena juga disunatkan wali munfaridin, untuk orang yang sendiri itu juga disunahkan untuk sholat id. Wa musafirin, orang yang bepergian, ketika dalam keadaan bepergian itu juga disunahkan. Wa hurrin, budak zaman dulu. Nah, kalau sekarang nggak ada lagi. Wa'abdin, wa hurrin itu orang merdeka. Orang merdeka, wa'abdin dan budak itu juga disunahkan. Wa khunsa, bahkan banci. Nah, banci bukan bencong ya. Kalau banci itu memang mempunyai kelamin ganda, dilahirkan dalam keadaan kelaminnya dua, kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, kalau bencong itu laki-laki, akan tapi bersifat seperti wanita, merasa dirinya wanita, itu namanya bencong atau waria kalau sekarang benarnya. Wa imro'atin la jamilata wala zata hayatin, dan tidak disunahkan untuk wanita ya. Begini, dan disunahkan untuk wanita yang tidak cantik dan tidak mentel, tidak banyak pola, tidak banyak tingkah. Nah, ini bagaimana kalau wanita cantik? Ini wanita cantik itu tidak disunahkan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid, tapi ya di masjid. Dan juga walaupun tidak cantik tapi mentel, itu selalu menebar pesona, menor-menor, dandan, itu ini juga nggak disunahkan. Nah, itu ya. Kalau nenek-nenek bagaimana? Wa amal ajuzu fatahdurul aida fi siyabi baitiha bila toibin. Sedangkan nenek-nenek itu diperbolehkan hadir untuk melaksanakan sholat id di masjid, tapi dengan menggunakan baju yang dipakai di rumah. Itu pun dengan tanpa wangi-wangian, nggak boleh pakai minyak wangi, nggak boleh pakai baju baru, dan juga nggak boleh pakai wangi-wangian, nggak boleh. Tapi kenapa? Untuk menjaga fitnah. Ada yang bilang, alah, orang nenek-nenek siapa yang mau sih? Nenek-nenek itu yang mau ya kakek-kakek. Kakek, ingat, walaupun seremeh-remehnya uang jatuh di jalan, pasti akan ada yang memungut juga nanti. Setan itu pandai. Bahkan untuk menjaga fitnah, wanita-wanita yang cantik tidak boleh, walaupun dia nggak berdandan dan nggak mentel. Wanita jelek kalau dia mentel ya, berdandan berhias, juga nenek-nenek ini tidak boleh juga.
Karena apa? Menjaga kesucian Aidil Adha, Aidil Fitri, dan menjaga kemuliaan masjid. Jangan sampai nanti ada lirikan-lirikan yang mengandung maksiat, maka dijaga. Itulah Islam. Bukan mendiskriminasikan kaum Hawa, bukan. Akan tetapi memang menjaga. Wa waktu sholatil aidaini ma baina syamsi wa zawaliha. Dan adapun waktu sholat 2 hari raya itu semenjak terbitnya matahari sampai zawal, sampai matahari lengser ke arah barat ya. Dan waktu sholat 2 hari raya itu adalah waktu di antara keluarnya matahari dan lingsirnya matahari ke arah barat. Itu waktunya. Jadi seperti biasanya itu jam 7:30 itu juga sudah cocok. Jam 7 itu insya Allah juga sudah bisa. Wahya ay sholatul aidi rok'atani yahrumu bihima biniyati aidil fitri awil adha. Dan sholat Aid, ya, sholat hari raya itu berjumlah 2 rakaat. 2 rakaat melakukan takbiratul ihram pada 2 rakaat tersebut dengan niat Idul Fitri. Begini. Melakukan takbiratul ihram pada sholat Idul Fitri dan Idul Adha tadi dengan niat Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, jadi ketika takbiratul ihram, Allah, dalam hati sengaja aku sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala, kayak gitu, dalam hati. Wayati bidu'ail iftitahi, dan kemudian membaca doa iftitah. Nah, ini mungkin jarang yang melakukan sholat id itu ada doa iftitahnya, tapi ada itu setelah niat, ya kan, takbir berbarengan dengan niat, atau niat berbarengan dengan takbir, setelah itu doa iftitah seperti sholat-sholat yang lain. Nah, tapi kalau sholat yang lain itu setelah doa iftitah itu Fatihah. Kalau enggak, wa yukabbiru fir raqatil ula sab'an, dan melakukan takbir dalam rakaat yang pertama 7 kali. Siwa takbiratul ihrami, selain takbiratul ihram. Nah, ini. Jadi melakukan takbir setelah membaca doa iftitah pada rakaat pertama itu 7 kali selain takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram itu Allahu Akbar yang pertama itu nggak dihitung. Setelah takbiratul ihram itu baru Allahu Akbar. Dari situlah hitungan pertama sampai 7 kali. Summa yata'awwadhu wa yaqra'ul Fatihata. Kemudian setelah takbiratul ihram, setelah melakukan 7 takbir tersebut, membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru membaca Fatihah. Nah, ini dimana saja pun sebelum baca Fatihah itu disunahkan untuk membaca ta'awudz, a'udzubillah. Di dalam sholat 5 waktu juga tetap disunahkan, tapi kenapa kebanyakan imam nggak melaksanakan itu, sehingga orang-orang awam menyangka itu nggak boleh. Maka ketika ada imam yang pakai ta'awudz sebelum Fatihah, itu banyak yang mengkritik, katanya itu nggak boleh, haram.
Nah inilah sebenarnya imam-imam itu melakukan ini semua karena ini sunnah hukumnya. Di kitab-kitab fikih manapun ini tertera. Summa yaqra'u ba'daha surata qaf jahran. Nah kemudian setelah membaca Fatihah membaca surat qaf secara jelas atau keras, jahar. Surat qaf ini surat qaf panjang. Ini biasanya sabihis, tapi ya nggak apa-apa, sah juga, lah nggak hafal kok. Wa yukabbiru fi raq'ati saniyati khamsan siwa takbiratal qiyami. Nah, dan takbir dalam rakaat yang kedua sebanyak 5 kali. Nah, selain takbiratul qiyam, takbir berdiri. Berdiri dari sujud. Nah, ya, setelah sujud kan berdiri Allahu Akbar. Ketika berdiri itu tidak dihitung satu. Setelah ini baru Allahu Akbar, itu hitungan satu. Nah, Udah mati lah. Lanjutnya apa? ya. Oh, masih hidup. Ini dan ini disunahkan ya, disunahkan ketika setelah membaca takbir itu membaca tasbih subhanallah walhamdulillah tahmid wala ilaha illallah tahlil wallahu akbar, takbir ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali, ditutup dengan wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu sunnah. Summa yata'awadhu, kemudian membaca ta'awud lagi. Nah, ini takbir kedua, membaca setelah takbir membaca ta'awud. A'udzubillah. Summa yaqra'ul Fatihata wa surata iqtarabat jahran. Kemudian membaca surat Fatihah dan surat iqtarabat dengan keras. Iqtarabat itu untuk rakaat kedua. Wa yakhutubu nadban ba'dahuma ay rak'ataini khutbataini yukabbiru fi ibtida'il ula tis'an milaan. Dan disunahkan untuk khotib melakukan khutbah setelah 2 rakaat sholat id sunnah. Ini ya, sunnah. Khutbah itu hukumnya sunnah dengan melakukan takbir di awal khutbah sebanyak 9 kali berturut-turut. Itu ya, 9 kali berturut-turut ketika khutbah awal tadi berdiri. Wa yukabbiru fi ibtida'i saniyati tis'an, kemudian melakukan takbir di awal khutbah kedua 7 kali. Ini Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Untuk takbir pertama 9 kali, untuk takbir kedua 7 kali. Itu terus menerus bilaan. Nah, kalau dipisah bagaimana? Walau fassola bainahuma bitahmidin wa tahlilin wa sanain kana husnan. Nah, ketika dipisah ya, atau si khotib memisah di antara 2 khutbah tersebut dengan membaca tahmid alhamdulillah ya, tahlil la ilaha illallah, kemudian sana yaitu mengagungkan Allah, itu lebih bagus ya, bagus daripada nggak dibaca. Wa takbiru ala kismaini, ini kita sekarang membahas tentang takbir, tentang takbir Idul Fitri, Idul Adha.
Itu kan banyak kan takbir hari raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Takbir yang itu. Nah, itu bagaimana hukumnya dan seluk-beluknya. Ini banyak juga yang kontroversi. Banyak yang nggak paham. Akhirnya bertengkar gara-gara ini. Idul Fitri itu sholat zuhur di hari pertama, kedua itu dibaca, terus ada yang protes. Ini bagaimana? Nah, ini kita jelaskan secara gamblang. Wat takbiru ala kismaini. Jadi takbir hari raya itu ada dua, terbagi dua. Ya. Mursalin wa malayakun aqaba sholati. Yang pertama adalah takbir mursal namanya, yaitu takbir yang tidak dilakukan setelah sholat. Setelah sholat gak ada, itu berarti takbir mursal. Wa muqayyadin wa huwa ma yakunu aqabaha. Wa huwa ma yakunu akbaha. Dan yang kedua adalah takbir muqayyad, yaitu takbir yang dilaksanakan setelah sholat. Ini kita jelaskan. Nah, itu takbir mursal itu untuk sholat, ya untuk Idul Fitri atau Idul Adha. Dan muqayyad itu ya juga yang mana? Wa badal musannif bil awali faqala. Dan Kiai Musannif pengarang kitab ini mengawali dengan pembahasan takbir yang pertama itu mursal, yaitu yang tidak dilaksanakan setelah sholat. Faqala, beliau mengatakan wa yukadiru nadban ulun min zakarin wa unsa wa hadirin wa musafirin fil manazidi wa turuqi wal masajidi wal aswaqi min ghurubi syamsi min lailatil aidi ay Aidul Fitri wa istamiru hadzat takbiru ila ayyadkhulul imamu fis sholati lil aidi. Nah, membaca takbir hari raya itu dengan sunnah hukumnya siapa? Yaitu semua orang, laki-laki, perempuan, orang yang di rumah, orang yang musafir, dilakukan di rumah-rumah, di jalan, di masjid, di pasar-pasar, di mana-mana. Nah, itu disunahkan semenjak maghrib atau terbenamnya matahari di malam Idul Fitri. Nah, ini Idul Fitri. Dan terus dilakukan takbir ini sampai masuknya imam ke dalam sholat. Maksudnya imam melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, ini batasnya cuma ini. Inilah mursal. Nah, jadi perlu kita pahami. Wala yusanu takbiru lailata Idul Fitri. Aqobah sholawati, dan tidak disunahkan membaca takbir di malam Idul Fitri setelah sholat. Nah ini ini pasti orang-orang heran. Malam Idul Fitri ini tidak disunahkan membaca takbir setelah sholat. Ini setelah sholat tidak disunahkan. Akan tetapi ini khilafiyah, karena ada pendapat dari Imam Nawawi. Apa kata beliau? Walakin Nawawi fil azkari ikhtaro annahu sunnatun.
Akan tetapi Imam Nawawi dalam kitab Adhkar karangan beliau itu memilih pendapat bahwasanya tetap sunnah. Nah, setelah sholat di malam Id itu sunnah. Di malam pertama malam pertama, yaitu sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Itu Imam Nawawi tetap mengatakan sunnah. Kalau yang lain, ulama-ulama yang lain nggak sunnah. Tapi kalau misalnya setelah khotib, setelah imam itu melaksanakan sholat id, itu udah nggak ada lagi sepakat, nggak sunnah. Cuma syara'a fi takbiril muqayyadi faqala. Ini untuk pembahasan takbir pertama sudah selesai. Pembahasan takbir yang kedua yaitu takbir muqayyad. Ya, beliau membahas dalam takbir muqayyad mengatakan wa yukabbiru fi aidil adha khalfa shalawatil mafrudati min muadatin wa faitatin wa kadza khalfa ratibatin wa nafli mutlakin wa sholati janazatin. Dan orang-orang itu bertakbir pada pada hari raya Idul Adha, yaitu setelah sholat yang difardukan, sholat 5 waktu, ya, yaitu sholat yang dilakukan pada waktunya, sholat ada ataupun sholat qadha, sholat faitah, sholatnya luput terus dikerjakan di luar waktu, ini juga disunahkan takbir. Begitu juga setelah rawatib, dan sholat sunnah mutlak, dan sholat jenazah. Itu dilakukan kapan? Min subhi yaumi arafata ilal asri min akhiri ayami tasyriki. Yaitu semenjak subuh di hari Arafah sampai asar di akhir hari tasyrik. Itu dia. Jadi dilaksanakan takbir tersebut pada Idul Adha setelah sholat yang difardukan dari subuh hari Arafah, berarti hari raya pertama ini ya, sampai asar dari hari tasyrik. Wasiqatu takbiri Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dan segotnya takbir atau lafadznya takbir itu adalah Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd, Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Ini kalau di versi Fathul Qorib seperti ini, tapi kalau yang lengkap ya seperti yang dibaca itu. Selesai. Ada pertanyaan silakan.